mungkin untuk informasi aja buat teman-teman bahwa dunia fotografi itu tidak melulu di wedding. Betul. Jadi ada banyak sekali. Ada di food, ada di traveling, ada di landscape. Jadi artinya apapun itu, apapun yang teman-teman senangi, mau senang landscape, mau senang model, mau senang makro, ya silahkan tekuni. Karena yakin aja itu pasti akan ada jalan untuk rezekinya. Betul. Gitu. Parah. Tapi ini luar biasa loh, keajaiban loh teman-teman. 20 tahun kemudian tercapai. Boleh cerita Mas Faiz, bisa sampai ke sana 2 kali lagi? Ya alhamdulillah, kebetulan saya kan sering di guide lah, dirangkul untuk nemenin potret Indonesia. Jadi itu salah satu trip foto. Nah kebetulan 2 kali saya nemenin trip Festival Lembah Baliem. Gitu ya, cukup takjub dan surprise. Uang banyak, tapi kebahagiaan dan kepuasan itu nggak dapat. Artinya kerja saya seperti template gitu loh. Artinya ya wedding kan tahu kan ya sungkeman ya udah akhirnya jadi template gitu loh. Habis ini motret ke sini terus ke sini, habis ini ke sini. Ya klien ngomong bagus, cuma kan kepuasan ya. Karena kembali lagi saya kan nggak gampang puas itu loh. Akhirnya ya nggak tahu. Kebetulan ya titiknya di pandemi itu, kemudian pandemi, wedding juga berhenti. Nah saya nggak pingin berhenti, artinya saya ingin tetap motret. Kemudian ya motret apa aja. Artinya meskipun nggak ada job, saya tetap hunting. Tetap kemana-mana, kemudian tak rasain makin lama kok saya merasakan enak gitu loh. Merasakan artinya hati ini puas gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di UMKM Bisa Podcast by Suara Merdeka. Kita akan ngomongin kali ini tentang bisnis ya, atau usaha, wirausaha yang terkait dengan jasa. Kalau kemarin-kemarin kita produk ya, perdagangan, nah ini jasa. Dengan siapa saya ada di sini? Ini sudah di depan saya ini seorang fotografer. Bener ya? Sesosok fotografer profesional yang sudah punya gelar cukup banyak. Nanti cerita gelarnya ya. Ini dengan Mas Faiz ya, fotografer yang berdomisili di Kota Magelang, dan beliau ini berbisnis di jasa fotografi. Nah, seperti apa kegiatan beliau seputar dunia jasa fotografi? Langsung saja. Nih Mas Faiz, terima kasih pertama sudah mampir ke sini. Tidak menyangka kan diundang. Akhirnya. Padahal aku dewe loh sing njaluk diundang. Kapan ngobrol ya kan gitu. Ini juga YouTuber ini. Calon ya? Bukan ya? Selebgram YouTube. Penonton YouTube. Penikmat YouTube. Tapi selebgram ini. Ada kegiatan beliau juga terkait dengan fotografi yang ada di Instagram. Ya kayak gini lah, podcast ala-ala podcast katanya. Podcastan. Podcastan ya. Terima kasih Mas Faiz. Sama-sama Mas Asep. Ngobrolin usaha lah, karena ini kita memang channel baru, kita fokuskan untuk bisnis berwirausaha. Nah kita pengen tahu nih Mas Faiz kan di dunia fotografi, malang melintang dunia fotografi cukup lama ini. Tapi awalnya ini seperti apa sih Mas Faiz terjun di fotografi itu? Ya awalnya yang jelas dari hobi Mas. Hobi ya? Ya. Dari hobi, dari semenjak SD. Saya memang senang motret. Semenjak SD saya senang motret. Dulu orang tua saya punya pocket, saya pinjem nggak boleh. Kamera pocket ya? Iya, karena ya zaman dulu kan kamera kan mahal ya Mas ya. Betul. Kamera mahal dan prosesnya juga mahal. Jadi saking pingin bisanya, SD itu saya sampai uang saku tak sisihin semuanya, tak tabungin semua. Saya ingat banget terkumpul uang 23.000. 23.000. Saya beliin pocket itu kelas
5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya beli pocket. Ya udah untuk motret teman-teman aja. 23.000 mahal ya waktu itu. Ya waktu itu ya lumayan kamera pocket Yang plastik pocket ya. plastik ya bener. Krek. Nah, kalau yang besi mahal ya. Oh iya. Ya, mahal lagi. Terus kemudian mulai SMA. Mulai SMA kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua majalah Karisma di situ. Oh, oke. Majalah di sekolahan. Oke. Nah, disitulah mulai mengenal kamera SLR. SLR sudah Kamera mulai SLR. situ. Oke. Di situ kemudian lanjut lagi kuliah. Kuliah kebetulan saya ambil fotografi. Oh, kuliahnya juga fotografi. Iya, Mas. Kenapa sih suka waktu SD ya? Itu kan yo anak-anak banyak bermain ya kan. Di sawah, ya, di kolam mancing ini kok malah sukanya foto. Ya nggak tahu. Gitu. Ya seneng aja mengabadikan kegiatan teman-teman, ekspresi teman-teman, seneng aja. Atau mungkin ada dari keluarga? Nggak ada. Nggak ada. Keluarga biasa-biasa saja. Keluarga saya keluarga biasa, artinya orang tua saya karyawan, ya seperti biasa dan memang keluarga nggak ada yang fotografer, Nggak ada ya. dan nggak ada yang seniman ya biasa. Nggak ada Tahu-tahu darah seni. kok seneng aja gitu loh, lihat kamera kok wah terus jadi kepingin beli kan. Pengen punya sendiri kamera. Ya. Gitu. Masih ada kamera sekarang? Alhamdulillah nggak tahu kemana. Udah digadekan kali. Saya bukan tipikal orang yang seneng nyimpan sesuatu. Ya. Jadi pokoknya ya kalau udah nggak ada ya udah, dan bagi saya ya nggak seneng aja nyimpen masa lalu itu. Ya nggak seneng. Oke. Biarlah mantan aja yang disimpan. Masih minta mantan. Iya. Oke, berarti udah nggak ada barangnya ya. Padahal kalau dipikir sekarang eman-eman. Ya biasa aja sih. Nggak ada penyesalan sama sekali. Penyesalan ada ketika nggak punya duit baru. Lumayan ya. Oh iya, banyak kolektor yang minat itu. Nah itu, cuma kan dulu kan ya nggak kepikiran lah. Iya, betul. Gitu. Mulai mengenal SLR ya di dunia digital berarti kan sudah. Belum. Masih manual juga. Masih manual. SMA masih manual, kemudian di kuliah itu masa peralihan, jadi masih pelajaran, masih kuliah masih pakai SLR. Cuma mulai ada pengenalan masalah Digitalnya. Gitu. Dan terjun di digital ya ketika saya kerja di salah satu studio di Jogja. Nah, itu baru mengenal digital secara keseluruhan di digital. Nah, ini mulai Mas Faiz kan juga pernah memulai dunia usahanya ya di fotografi itu kapan Mas Faiz? Dan di sektor apa? Ya kalau mulai kerja ya mulai kuliah itu berarti. Mulai kuliah kebetulan saya beberapa kali ambil proyek-proyek gitulah, memotret untuk mebel. Itu terus kemudian dokumentasi itu mulai tahun 2001-an lah. 2001-an setelah pada zaman kuliah ya? Iya, mulai itu. Ngambil jasa. Dengan mebel yang difoto apa Mas? Kebetulan dulu itu sekarang kan banyak ya. Jadi di Jogja itu kan ada banyak perusahaan mebel. Dan kebetulan tempat kerja saya itu punya bule. Punya bule, dan dari situ saya punya HP pertama kali ya dari situ. Ketika si bos itu tanya, Mas, kamu punya HP nggak biar saya hubungi? Nggak ada, saya punyanya nomor telepon kos. Terus kemudian ya udah ini fee kamu saya tambahin untuk beli HP. Ya saat itu beli HP 700.000 ya, sekitar 700 atau 500 sekian lah. Itu untuk beli HP. Beli HP, ya kan? HP jadul. HP botol. Bener. Kisengkum, Bandem. Pulsa perdana 500.000 dan itu second. Second lagi, ya kan? Betul. Second. Teman-teman di sini masih belum punya. Bingung, nggak tahu ini. Sekarang pulsa perdana, tahu ya generasinya ya. Kita tua nih. Ketatuan. Iya. Mas Faiz, di dunia fotografi kan juga peluang di wirausaha juga kan cukup banyak ya.
Waktu itu masih ikut orang ya. Tapi kemudian mandiri itu mulai kapan Mas Faiz? Berarti mandiri itu mulai sekitar 2005. 2005. Mulai 2005 itu mulai mulai pasang bendera sendiri lah. Punya bendera sendiri sampai sekarang. Namanya apa Mas? Zaman dulu Creative House. Creative House. Terus sempat ganti lagi jadi Eureka. Terus gonta-ganti. Iya, namanya pencarian ya. Sampai sekarang akhirnya jadi Faiz Galeri. Sekarang Faiz Galeri. Meskipun sekarang sudah jarang motret manten. Beralih lagi ya. Perubahan ya dinamis lah ya. Di dunia fotografi sangat dinamis ya. Tapi di awal mandiri itu garap apa Mas? Wedding. Pastilah. Jadi tetap kalau untuk di Jawa ya. Ketika kita hidup di Jawa, hampir rata-rata bisa dikatakan 90% pasti untuk fotografer pasti mereka larinya ke dunia wedding. Karena memang paling menjanjikan itu dan memang pasarnya ya itu. Pasarnya di situ. Gitu. Meskipun sekarang fotografi sudah luas ya, artinya bisa masuk di berbagai lini, tapi tetap mayoritas 80-90% tetap dunia wedding masih jadi dominan. Fotografer wedding gitu ya. Berapa lama Mas Faiz? Wah, lama proses banget di situ. Lama banget. Jadi saya itu kan memang seneng belajar ya. Seneng belajar dan saya dulu memang ikut siapa-siapa aja. Jadi saya lahir di Wonosobo, besar di Wonosobo. Saking pingin taunya dunia wedding ya saya ngikut sama anak-anak teman-teman Wonosobo di APPW dulu kan banyak fotografer wedding. Sampai saya, Mas, aku mbok nek mantenan diajak. Wah, bayaranmu piro? Kowe mahasiswa bla. Enggak, aku pengen belajar. Ya udah saya bawain background segala macam, pakai motor ke desa ke gunung. Ya memang saya tujuannya belajar. Meskipun enggak dapat bayaran enggak apa-apa, memang saya tujuannya belajar. Itu kemudian saya juga jadi asisten dosen saya sampai pokoknya aku pingin melu. Saya ingin belajar. Artinya selain teknis, saya juga dunia wedding itu kan luas ya. Jadi saya juga pingin mempelajari gimana caranya menghadapi klien, menghadapi klien di desa seperti apa, menghadapi klien di kota seperti apa, culture Jawa seperti apa, culture Chinese seperti apa gitu, Mas. Berarti dari situ kemudian mengenal betul culture sekarang. Kalau di bangku kuliah kan teknis saja ya. Betul. Tidak diajarkan kemudian culture segala macam. Cara ngomong itu kan tetap marketing. Itu kan tetap Ya sekarang memotret bagus itu gampang. Yang susah itu kan gimana caranya kita mendapatkan klien atau mendapatkan kepercayaan klien. Jadi katakanlah saya menjuri eventnya Mas Asep itu kan bukan berarti saya pinter motret, paling pinter di Magelang kan enggak. Kebetulan saya adalah temannya Mas Asep. Kebetulan Mas Asep kenal sama saya, artinya kan itu ada faktor lain selain kita bisa memotret gitu. Selain kemampuan. Nah, itu yang harus dipelajari gitu. Tidak ada di bangku kuliah Betul, Mas. Bangku kuliah mengenonnya utak-utak kamera, gambar sing apik ya kan. Ya di kuliah piye carane mau ngelembur. Suka dukanya apa Mas Faiz di wedding? Tentu menarik yang kota, jelas, desa, beda. Ya yang jelas banyaklah suka dukanya. Artinya kenapa saya senang di dunia wedding? Dulunya kenapa saya senang di dunia wedding? Karena ya memang dunia wedding itu kita ketemu dengan orang yang bahagia. Bahagia ya? Nggak mungkin sedih ya? Loh iya kan, orang wedding kan seneng kan? Ketika kita bertemu dengan orang yang bahagia, maka otomatis aura itu akan mengikuti kita kan? Ikut bahagia. Nah betul, kemudian itu lama-kelamaan kok sosio bosen ya. Artinya gini, ada fase-fase tertentu ketika di awal fase saya adalah
sukses itu apa sih? Sukses itu piye carane men untuk duit akeh, gitu Ya, kan? ukurannya itu. Nah, akhirnya ya udah saya spokesman pokoknya kerja untuk uang. Mencari duit. Artinya gimana caranya dapat klien sebanyak-banyaknya. Ya era-era itu saya sempat oke lah. Artinya awal-awal digital itu orderan cukup banyak, artinya menguasai pasar lah ya. Ya, uang juga cukup lumayan. Nah, kemudian ada di satu titik, kemudian saya mentok, Mas. Artinya uang banyak, tapi kebahagiaan dan kepuasan itu nggak dapat. Artinya kerja saya seperti template gitu loh. Ya. Artinya ya wedding kan tahu kan ya sungkeman ya udah akhirnya jadi template gitu loh. Habis ini motret ke sini terus ke sini, habis ini ke sini. Ya klien ngomong bagus cuma kan kepuasan ya. Karena kembali lagi saya kan nggak gampang puas itu loh. Akhirnya ya nggak tahu. Kebetulan ya titiknya di pandemi itu, kemudian pandemi wedding juga berhenti. Betul. Nah, saya nggak pingin berhenti, artinya saya ingin tetap motret. Kemudian ya motret apa aja, artinya meskipun nggak ada job saya tetap hunting, tetap kemana-mana. Kemudian tak rasain makin lama kok saya merasakan enak gitu loh, merasakan artinya hati ini puas gitu loh. Kita main ke sana ke sini, meskipun kadang nggak bayaran, artinya kita tekor kan, kita harus ke sana ke sini tapi ya kepuasan gitu loh. Jadi sekarang ya puas aja. Karena yang dicari emang kepuasan ya. Nah itu dia. Duit banyak belum tentu puas. Nah ya tetap kadang di suatu ketika ya tetap mikir juga rano order. Iyalah. Rano order asep ora tau telepon. Rata kayak order. Bener. Ya semua ada plus minusnya kan. Betul. Ya meskipun nggak ada order, saya tetap berusaha bagaimanapun juga tetap berusaha untuk tetap memotret. Gitu. Karena ya memang disitulah kebahagiaan saya ketika saya bisa memotret. Saya bisa mengabadikan momen-momen tertentu, khususnya yang acara budaya gitu. Memang saya seneng. Nah, saya ada kepuasan di situ. Gitu. Sedikit ke wedding tadi, Mas, menghadapi ya kalau persaingan jelas ya pasti banyak ya kan. Sampai sekarang juga banyak ya. Nah, saat itu menghadapi persaingan itu seperti apa? Sebenarnya kalau saat itu ya. Kalau saat itu di dunia ketika saya di dunia wedding sebenarnya persaingan belum seketat saat ini. Jadi tergantung kita mau ambil segmen yang mana. Ketika kita mau ambil segmen menengah ke atas, saat itu memang masih sedikit. Sekarang rata-rata saat itu kan menengah ke bawah banyak banget. Nah, dulu cara saya ya memang gimana caranya kemudian saya bergaul dengan menengah ke atas itu. Masuk ke komunitas. Iya, masuk beberapa komunitas sampai saya belajar golf barengan. Loh iya. Serius. Sampai saya belajar golf karena saya ingin mendapatkan klien yang menengah ke atas gitu loh. Kalau saya tidak masuk ke situ ya saya nggak bakalan dapat. Minimal ketika ada obrolan saya bisa sok tahu. Wah, sudah pernah golf di sana? Kayak gini ayu-ayu kan itu kan membuka obrolan. Betul. Gitu. Daripada ditanya sudah pernah golf di sana, golf apa ya? Saya bisa nih kasti ya Pak. Nah artinya itu. Nah kalau sekarang kan trennya berubah Mas. Trennya berubah, artinya sekarang memang zamannya media sosial. Jadi tetap bagaimanapun juga siapapun kita, mau yang awal, mau yang amatir, mau yang lama, tetap mau nggak mau harus menguasai media sosial. Ketika kita tidak menguasai media sosial, ya udah ketinggalan zaman. Dan dulu orang yang menengah Nyon Sewu ini menengah ke bawah itu rata-rata alat ya biasa-biasa saja gitu loh. Nah sekarang mau yang awal mau yang lama itu alat udah canggih semuanya. Jadi semua. Dan teknik apapun kan sekarang gampang. Informasi sudah mudah sekali, kita tinggal ketik
di YouTube, di TikTok, di Instagram mau ketik teknik apapun kan keluar semua. Yeah. Nah zaman dulu kan nggak ada. Nggak ada ya. Slow speed, home make slow speed. Yang keluar kan bahasa Inggris semua. Yeah. Kita dadak terjemahkan mumet ya. Itu bedanya. Iya. Gitu. Oke. Berarti emang kelihatan lebih menarik dulu ya. Iya. Ya tetap ada plus minusnya lah. Iya, betul. Sekarang informasi gampang kan. Informasi gampang, dipermudah. Alat juga semakin nah, canggih. tinggal kita bisa menggunakannya atau enggak kan. Ya. Sekarang mau tanya apa aja tinggal ada AI kan udah keluar semua. Tanya AI itu ya. Iya. ChatGPT, tanya dong. Nah, ya. Udah keluar semua. Udah keluar semua itu kan. Berarti kalau dipermudah itu malah nggak asik ya? Nggak ada tantangan. Ya tetap kita ngomong asik ya tetap asik. Ya tetap ya kita ngomong nggak asik ya istilahnya nggak ada seninya kan. Tapi ya tetap kita harus nikmati. Jadi bagaimanapun juga teknologi tetap harus kita nikmati, harus kita hadapi. Jangan teknologi kita apa istilahnya hindari gitu. Betul. Kan. Kita acuhkan Ketika gitu ya. kita ingin tetap maju ya tetap teknologi tetap kita ini kan kita ikuti. Ya, Contohnya sampean ini. Iya, podcast. Gak usah aku. Ini channel anyar ya, ini channel baru. Ya, benar kita udah lama. Iya kan? Gara-gara pandemi sih. Lah ya makanya kan. Sama kan? Lah makanya artinya kan itu kan tetap harus kita ikuti gitu loh. Podcast itu tetap kayak ke podcast tetap harus kita ikuti. Ya. Memang trennya ke situ ya selama itu positif ya nggak masalah. Nggak masalah ya kan. Cari keren di situ gitu. juga. Iyalah, media sekarang tidak hanya website, tidak hanya apalagi koran gitu ya, tapi seperti ini. Bahkan sudah diakui bahwa podcast itu kan jadi produk jurnalistik. Ya kan? Informasi yang beredar juga valid kan. Karena memang narasumber yang diundang ya memang kapasitasnya di situ kan. Ngomongin soal itu juga emang kapasitasnya di situ. Keluarannya jadi produk jurnalistik dan betul dilindungi sama undang-undang pers kan gitu. Ini memang produk-produk jurnalistik. Nah, media main di situ. Contohnya Suara Merdeka ini. Ya, saya ikutannya bikin juga nih untuk 10%. diminum saya. Ya. Emang ono banyune? Ya ono iki bukan pajangan. Ini produk iki sponsor iki. Enggak apa-apa, ini produk dalam negeri. Oke, Mas Faiz. Wedding masih kayaknya tapi ya. Sambil juga sudah jarang Mas. Sudah jarang. Jadi saya sekarang lebih ke trip, lebih ke jalan-jalan. Oke. Dan dan ini Mas, mungkin untuk informasi aja buat teman-teman bahwa dunia fotografi itu tidak melulu di wedding. Betul. Jadi ada banyak sekali. Ada di food, ada di traveling, ada di landscape. Jadi artinya apapun itu, apapun yang teman-teman senangi, mau senang landscape, mau senang model, mau senang makro, ya silahkan tekuni. Karena yakin aja itu pasti akan ada jalan untuk rezekinya. Betul. Gitu. Usaha apapun ya, ada jalannya lah. Ya kan? Yang penting telaten itu tadi, telaten, konsisten. Karena yang susah itu memang konsistensinya itu. Karena memang kayak landscape ya memang. Ketika kita baru upload mungkin 1 bulan 2 bulan mungkin memang orang ngapain dan mungkin rezeki mungkin belum datang tapi kan lambat laun orang pasti akan tahu dan rezeki pasti akan ada. Betul. Dan sekarang Mas Faiz lebih memilih ke jalur traveling atau apa istilahnya? Kita ngomong memilih ya enggak tapi memang kebetulan. Tuhan memberikan jalan ke situ gitu loh. Jadi lebih ke hunting gitu loh, lebih traveling dan kebetulan saya memang seneng mencari event-event adat. Oh, oke. Gitu. Adat seni budaya gitu. Ya, seni budaya. Sudah ke mana aja Mas Faiz? Ya, alhamdulillah paling jauh ya saat ini di Papua. Ya, untuk Festival Lembah Baliem kebetulan di situ bersama Potret Indonesia. Wah, luar biasa ini. Ada rasa apa Mas Faiz di sana? Ya jelas rasa senang. Artinya terpuaskan. Papua itu menjadi tujuan saya ketika saya sudah sejak dulu. Sejak zaman kuliah
ketika saya ya karena memang culture-nya kan udah jelas beda ya. Betul. Dari culture, dari warna kulit, saya cuma penasaran aja lihat foto-foto gitu, salon foto gitu. Kok sampai orang sampai Papua, terus saya lihat tiket berapa, mahal banget. Kapan ini saya bisa sampai sana? Ya makanya dari dulu saya berpikiran saya tetap harus bisa kemana-mana dengan fotografi. Dan kalau perlu saya tidak bayar, bahkan kalau perlu dibayar gitu. Dan itu cita-cita saya dari dulu dan alhamdulillah tercapai gitu loh. Saya ke Medan, saya ke Papua, ya alhamdulillah saya dapat bisa ke sana, bahkan tanpa keluar uang sepeser pun. Banget dibayar. Nah, itu dia. Jadi dan percaya nggak percaya, jadi tahun 2015 saya pernah bikin status di Facebook. Kapan ya saya hunting ke Papua? Oh ya. Dan di 2005 tahu-tahu kan nongol itu. Kan nongol kan. Kenangan. Nah, kenangan nongol. Tahu-tahu nongol. Kok pas bulannya? Agustus, iya. Jadi di Agustus karena Festival Lembah Baliem itu kan Agustus. Nah, di bulan Agustus saya pas ke Papua. Meskipun yang kedua kali. Yang kedua kalinya dan baru nongol di 2005 itu. Memang lucu ini. Tuhan memang maha baik. Iya. Sudah menggariskan ya. Nah, kita nggak tahu yang 10, berarti 20 tahun kemudian ya. Iya. Baru berangkat kemarin kan? Dua kali 2024 sama 2025. 2 tahun berturut-turut. Iya. Artinya 19-20 tahun kemudian. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu, makanya itu. Kita nggak akan pernah tahu, makanya yang penting kan konsisten gitu. Betul. Kan. Konsisten dan selalu berpikiran baik terhadap Tuhan itu. Jalannya Tuhan itu pasti lebih baik. Iyalah, jangan menggugat juga kan. Jangan nagih juga. Jadi sekarang nulis status apa Mas? Nah itu, kebetulan saya kok nggak pernah nulis status. Saya itu sampai sekarang itu bingung nulis status ini apa. Saking banyaknya. Iya, trennya udah beda. Kalau zaman dulu Facebook kan sidik-sidik nulis status. Bukan status di itu ya, tapi story. Story juga sekarang juga jarang nulis-nulis. Sudah bingung ya, nulis apa. Usia. Ya itu kadang sudah nggak pede. Bukan lagi usianya ya. Sudah nggak pede. Jadi kadang kalau kita lihat di story yang Facebook zaman dulu, kadang ya sok malu sendiri. Kok bisa ya Bian ya? Kok bisa ya saya nulis kayak gini? Lebay kadang ya. Dulu aku lebay ternyata. Ternyata. Parah. Tapi ini luar biasa loh, keajaiban loh teman-teman. 20 tahun kemudian tercapai. Boleh cerita Mas Faiz, bisa sampai ke sana 2 kali lagi? Ya alhamdulillah, kebetulan saya kan sering di-guide lah dirangkul untuk nemenin potret Indonesia. Jadi itu salah satu trip foto. Nah kebetulan 2 kali saya nemenin trip Festival Lembah Baliem. Gitu ya, cukup takjub dan surprise. Ternyata di Indonesia ada ya yang seperti itu, yang masih seperti itu gitu loh. Betul-betul otentik. Ya otentik, dan lucunya ketika saya sampai sana, karena saya senang kuliner, saya dalam benak hati saya apa ya kuliner di sana pasti menarik kan. Ketika sampai sana saya cukup kaget Mas. Apa ini? Ya ternyata yang ketemu bakso Wonosobo, pecel lele. Jadi yang jualan di sana rata-rata orang Jawa. Orang Jawa. Dan ketika saya cari makanan khasnya sana ya hampir nggak ada. Meskipun ada itu susah gitu loh. Dan rata-rata memang di sana yang jualan ya rata-rata orang Jawa. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Itu sampai saya kaget itu bakso Wonosobo. Padahal di Wonosobo itu kan nggak terkenal bakso. Lah ya kan nggak ada namanya. Lah ya kan nggak ada. Bakso Banjar masih ada, Banjarnegara. Bakso Wonosobo itu nggak ada. Tapi di Papua itu ada. Dan di sana jadi bos itu orangnya. Iya. Saya hebat ya. Ini asli Wonosobo ya. Kan jadi tahu persis. Makanya saya kaget, kok ada ya bakso Wonosobo di sana. Lucu juga. Di sini kan kenalnya Wonogiri, Banjar. Betul. Wonosobo emang nggak ada loh. Ya, itu dan ya cukup takjub lah di sana.
dengan pemandangannya yang Keren, cukup keren dan hasil alamnya juga yang cukup keren juga gitu. Iya. Ya hebat lah. Itu festival tahunan ya? Ya itu festival tahunan dan memang udah lama kan, udah lama dan memang dibiayai negara. Dan ya itu dari berbagai suku, mereka kumpul di situ. Oke. Itu Berkegiatan berapa hari mas? kurang lebih 4 hari. 4 hari. 4 hari atau 5 hari ya sekitar itulah. Oke. Di Papua, mana? Papua Jaya, Pegunungan. Berarti Wamena. ke sana ya? Ya, Ke naik. ujung. Makanya itu di mana harga-harga cukup mahal. Benar. Jadi ya hampir kita ke sana makan ya hampir kurang lebih hampir kayak di Singapura. Iya. Air mineral 30.000. 30.000, benar. Jadi kalau minum ya hati-hati deh. Rada ngirit. Lumayan ya. Iya. 30.000 ya. Hotel minimal ya sekitar 700-an hampir 1 juta. Dan itu fasilitasnya ya Kalau di sini biasa melatih ya. Iya. Sana bintang ya. Nah, Oke. kebalik kalau di sana bintang di sini melatih. Iya, di sini melatih, sana bintang kan. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, oke, luar biasa. Apa yang kalau festivalnya yang menarik apa Mas Faiz? Yang jelas tata rias mereka memang menarik, eksotis lah. Eksotis. Dimana mereka ya pakai koteka, kan? Bener ya, asli. Pakai koteka dan ya yang perempuan ya udah mereka cuma pakai rumbai aja. Mereka pakai rumbai. Ini atas ya udah nggak pakai apa-apa. Ya artinya budaya dan ya ketika sampai sana ya biasa aja karena memang itu sudah jadi budaya mereka. Ya menarik aja. Karena itu kan memang tradisi mereka jadi apa kayak upacara perang kan. Karena di sana memang terbiasa perang antar suku dan tariannya tarian perang di sana. Betul. Gitu. Merepresentasikan perang ya. Ya, sama kayak Magelang juga ada kan tarian-tarian perang ya. Iya, betul. Soreng, kuntul itu kan tarian perang kan. Betul. Reog juga kan. Reog Jawa Timur. Jawa Timur ya.